Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Sudut Pendidikan. Pada materi kali ini akan membahas tentang materi PPKN kelas 7 bab 2, Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertama yaitu Norma Masyarakat. Pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Peraturan sekolah umumnya merupakan norma tertulis, sedangkan norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Misalnya, saat ada tetangga wafat, para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusan tuntas. B. Nilai penting norma. Menurut ahli ilmu sosial Soerjono Soekanto, pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Di antara nilai penting norma tersebut adalah: pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Jenis-jenis norma. Pertama, norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Ketiga, norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. D. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, norma terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni: pertama, norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Contohnya, senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. Kedua, norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya, selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Ketiga, norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Contohnya, selalu menjaga perdamaian, selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. Keempat, norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Contohnya, selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Kelima, norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Contohnya, selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya tentang hak dan kewajiban pada norma. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. A. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Dengan demikian, milik atau punya atau berwenang itulah hak. Hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak inilah yang disebut hak asasi manusia atau HAM. Hak ini dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. B. Pengertian kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam. Tiga kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut tiga hubungan, sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut Trihita Karana. Artinya, tiga penyebab kebahagiaan. C. Penerapan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain itu. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan. Setelah itu, kita dapat meminta hak diri sendiri agar dipenuhi oleh orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Jadi jelas ya, apakah hak dulu atau kewajiban dulu? Jawabannya, kerjakan dahulu kewajiban kita, baru dapat menuntut hak. Materi selanjutnya tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. A. Perlunya dasar hukum tertulis. Di rumah, di sekolah, serta di masyarakat terdapat banyak aturan. Maka di dalam sebuah negara tentu terdapat lebih banyak norma atau aturan karena urusan yang perlu diatur lebih banyak. Aturan negara biasa disebut hukum, yang wujudnya antara lain berupa undang-undang. Undang-undang adalah hukum tertulis dalam sebuah negara. Setiap aturan tidak boleh bertentangan, karena akan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Agar supaya aturan tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa undang-undang. Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 inilah dasar hukum tertulis dan menjadi dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Materi selanjutnya tentang Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pertama Bupki berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Bupki menugasi Panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945, Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Dalam sidang kedua Bupki tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka Bupki pun membentuk Panitia Dasar Hukum Tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Dasar Hukum Tertulis beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno. Bupki juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abikusno Cokroswioso. Panitia Dasar Hukum Tertulis bermusyawarah tanggal 11 Juli 1945, menghasilkan 3 hal yaitu: pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, UUD. Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu Presiden. Setelah itu, giliran Panitia Perancang UUD yang bekerja. Panitia ini beranggotakan, pertama, Ahmad Subarjo, kedua, Sukiman dan ketiga, Parada Harahap. Mereka bertiga menyepakati soal. Pertama, lambang negara, kedua, negara kesatuan, serta sebutan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan bersidang menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar, UUD.
Rancangan WUD tersebut berisi antara lain, pertama, wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya. Kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Keempat, bendera nasional adalah sangsaka merah putih. Kelima, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang bukti dengan suara bulat. B. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Kemudian, tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia merdeka. Tanggal 18 Agustus, PPKI melanjutkan sidangnya. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu, di antaranya. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah dirumuskan tersebut mencakup 3 hal. Pertama, bagian pembukaan. Kedua, bagian batang tubuh. Ketiga, bagian penjelasan. Setelah dilakukan perubahan atau amandemen, sekarang sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara serta rumusan dasar negara Pancasila. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Materi selanjutnya, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan undang-undang juga disebut sebagai amandemen. Di Indonesia perubahan atau amandemen undang-undang juga telah dilakukan, termasuk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, yang melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar itu pun diubah secara bertahap melalui sidang-sidang MPR. A. Tahap perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan 4 kali. Perubahan pertama, dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah dalam amandemen ini. Perubahan kedua, adalah melalui sidang pada tanggal 1 hingga 18 Agustus 2000 untuk mengubah 25 pasal pada 5 bab. Perubahan ketiga, mengubah 22 pasal. Hal ini dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 1 hingga 9 November 2001. Perubahan keempat, adalah melalui sidang MPR pada tanggal 1 hingga 10 Agustus 2002 dengan mengubah 13 pasal. Semua perubahan dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya. B. Hasil perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghasilkan beberapa perubahan, seperti Amandemen pertama, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi maksimal 2 kali masa jabatan atau paling lama selama 10 tahun. Setelah 10 tahun menjabat, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipilih lagi. Amandemen kedua, ditegaskan bahwa masyarakat memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Amandemen ketiga,
Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat di MPR. Amandemen keempat, menyangkut masalah pendidikan. Di mana, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus 20% dari anggaran negara. Sekian rangkuman materi PPKN kelas 7 bab 2. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.